Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di hari ini, di hari Jumat tanggal 9 Juli 2021, mari kita menyukuri segala karunia yang daripada Tuhan, di mana kita bisa hari ini merasakan cinta kasih yang daripada Tuhan. Mari kita, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, mempersiapkan hati dan pikiran kita, karena firman Tuhan sangat penting di dalam hidup kita setiap harinya. Persiapkan hati dan pikiran. Kasih karunia yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi renungan di hari ini tertulis dalam 2 Samuel 10 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, saat ini COVID-19 semakin ganas yang menginfeksi di tengah-tengah bangsa kita, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Di minggu ini saja, kasus setiap harinya itu sudah mencapai 30.000 orang lebih yang terinfeksi setiap hari. Dan dari hari ke hari semakin meningkat. Demikian juga yang menjadi korban jiwa sudah di atas 500 orang, bahkan ada yang menjadi 1.000 orang per hari. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, hal ini dapat membuat kita semakin takut atau khawatir dengan suasana yang terjadi di saat ini. Walaupun setiap orang pasti ketakutannya berbeda-beda. Hal ini memang karena musuh kita itu sangat nyata di depan kita, walau kita tidak bisa melihatnya dengan mata kepala kita secara langsung, harus memakai alat-alat medis seperti mikroskop, tetapi dampak yang diakibatkan oleh COVID-19 ini sangat sungguh luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini. Semua sendi-sendi kehidupan kita terancam oleh COVID-19 ini. Bahkan anak-anak kita juga, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, atau cucu-cucu kita yang bersekolah, yang perlu bergaul dengan teman-teman mereka, yang perlu bersosialisasi agar mental mereka terbentuk, agar jiwa sosial mereka semakin matang dan semakin dewasa. Tetapi apa boleh buat? Akibat dari COVID-19 yang semakin luar biasa menginfeksi sekarang ini, kita harus membatasi anggota keluarga kita. Kita harus membatasi diri kita. Perekonomian kita juga, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, terancam sekarang ini. Banyak yang mengalami krisis di tengah-tengah keluarga, terutama saat munculnya varian baru dari COVID-19 yang membuat keadaan di tengah-tengah bangsa kita, keadaan di tengah-tengah rumah kita, keadaan di tengah-tengah jemaat Tuhan semakin berat sekarang ini, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Memang kita sudah mengikuti program dari pemerintah yang harus divaksin. Sebagian besar dari kita sudah divaksin, agar kiranya ketika kita divaksin, walaupun nantinya kita terinfeksi, namun kita percaya bahwa vaksin itu akan membantu tubuh kita untuk lebih kuat menghadapi efek yang ditimbulkan oleh COVID-19. Tentunya kita patut bersyukur atas itu. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kita tidak boleh hanya menganggap bahwa vaksin itu sudah cukup. Perlu juga yang namanya untuk memakan makanan yang mengandung nutrisi yang banyak. Dan sangat penting juga untuk
menjaga tubuh kita ini agar terprotek dari virus COVID-19, misalnya mengikuti anjuran yang dibuat oleh pemerintah, yaitu dengan memakai masker, menghindari kerumunan, atau hal-hal yang lain yang sudah ditetapkan pemerintah saat ini. Memang itu sangat penting dan harus. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada hal yang tidak boleh kita lupakan saat kita menghadapi situasi sulit apapun. Bahkan situasi sulit yang diakibatkan oleh COVID-19 sekarang ini. Yaitu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, supaya kita tetap harus kuat hatinya. Kuatlah hatimu, pirmatotim. Kalau dalam bahasa aslinya, hazak. Jangan khawatir, tetaplah kuat dan berani. Itu seruan firman Tuhan bagi kita saat ini di dalam situasi yang sangat sulit sekarang ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Karena ternyata semangat yang kokoh, semangat yang lahir dalam diri kita, dalam hati kita, itu adalah akan membuat kita semakin mau setia dalam melakukan apa yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Semangat yang datang, yang timbul dalam diri hati kita itu akan mampu mengolah emosi kita ketika kita menghadapi kesulitan apapun. Semangat yang muncul dalam hati kita itu akan membuat kita berpikiran lebih jernih, lebih positif, dan tidak patah semangat atau tidak putus asa. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, memang harus kita akui bahwa di dalam Tuhanlah setiap orang bisa menemukan yang namanya semangat itu, atau kekuatan, atau power yang dikatakan tadi. Untuk itu mintalah kepada Tuhan supaya hati kita ini dikuatkan, pirmatotim, dalam menghadapi situasi yang saat ini sangat membuat kita khawatir, berduka, dan merasa sedih. Memang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, COVID-19 bisa membuat kita memiliki alasan untuk patah semangat. COVID-19 bisa membuat kita memiliki alasan untuk tidak lagi melanjutkan aktivitas kita selanjutnya, untuk tidak lagi bersemangat di dalam hidup ini. Mari kita lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Daud juga pernah mengalami hal yang demikian ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dia patah semangat. Atau bahkan seorang nabi yang terkenal itu, Elia, dia pernah patah semangat ketika dia dikejar oleh tentara dari Raja Ahab atas suruhan dari istrinya, si Isabel. Sehingga secara emosional dia sangat ketakutan. Sepertinya tidak ada yang mendukung mereka. Tetapi mereka lupa bahwa ada Tuhan yang sebenarnya yang senantiasa menyertai mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan lebih kuat dari apa yang mereka khawatirkan itu. Dan kita lihat bagaimana Tuhan meneguhkan hati mereka dan memulihkan hati mereka sehingga mereka mau kembali kepada apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka dan mau menghadapi kenyataan realistis. Untuk itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, naskah hari ini dari 2 Samuel 10 ayat 12 memberikan semangat kepada kita. Sebenarnya nas ini adalah nas yang hendak menyatakan supaya umat Tuhan yang pergi hendak berperang melawan bangsa Amon dan orang Aram
harus percaya dan yakin bahwa Tuhanlah sumber kekuatan mereka. Mereka harus penuh semangat mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan dalam menghadapi musuh mereka. Dan memang setelah mereka menerima kekuatan yang daripada Tuhan, setelah hati mereka teguh, mereka menemukan yang namanya atau mendapatkan yang namanya kemenangan atas peperangan. Hal ini juga menjadi sangat relevan dengan hidup kita sekarang ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bila Tuhan yang di perjanjian lama itu, yang menyertai para raja-raja Israel, yang menyertai para nabi iman bangsa Israel, menyertai siapa saja yang di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Itu jugalah Tuhan yang senantiasa akan menyertai kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hari ini dan di masa yang akan datang. Kita sudah melihat bahwa Tuhanlah yang menyertai kita dari masa lalu kita. Kita tidak pernah punya rencana untuk seperti ini sekarang ini. Tetapi atas berkat dan kasih karunia yang daripada Tuhan, sehingga apapun kondisi yang telah kita alami, bagaimanapun itu situasi, Tuhan ada di situ dan Tuhan berkarya dan Tuhanlah yang memberikan kekuatan sehingga Tuhan yang merancangkan rancangannya bagi kita sehingga kita menerima apa yang baik di mata Tuhan hari ini. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhanlah sumber kekuatan kita dalam menghadapi situasi sulit yang bagaimanapun, termasuk dalam situasi sekarang ini akibat dari COVID-19. Alkitab menyatakan kepada kita bahwa Tuhan itu selalu berada di samping anak-anaknya, di samping orang-orang yang dikasihinya ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi penderitaan, ketika menghadapi situasi yang sangat mencekam. Dia yang mendorong, Dia yang memulihkan, Dia yang memberi kekuatan sehingga umat Tuhan, anak-anak Tuhan, atau siapapun yang dikasihi Tuhan bisa luput dari segala kesulitan. Dan kini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, berdoalah kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan, Dia akan senantiasa menyertai kita. Jangan yakin hanya kepada diri kita sendiri. Kita ini sangat terbatas. Jangan yakin hanya kepada kemampuan kita sendiri. Jangan yakin hanya kepada apa yang ada pada diri kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tetapi yakinlah kepada Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan di dalam hati kita, kekuatan di dalam batin kita, kekuatan di dalam tubuh kita, kekuatan di dalam kehidupan kita untuk melewati segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita terlebih saat ini. Dia juga yang akan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita secara emosional tidak akan jatuh kepada hal-hal yang lebih memberatkan lagi, seperti stres, depresi, atau yang lain. Atas kekuatan yang daripada Tuhan, kita akan dibantu untuk mengolah emosional kita. Kita akan dibantu untuk melewati hal-hal yang sulit. Kita akan dibantu untuk menemukan jalan dan rancangan yang Tuhan telah tentukan bagi kita, sehingga kita menemukan yang namanya sukacita di dalam Tuhan. Senantiasalah bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan senantiasa menyertai umat. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka dari masa yang lampau hingga masa kini dan sampai ke masa yang akan datang. Ya Tuhan, di saat-saat sekarang ini bangsa kami, terlebih di kota kami di Jabodetabek ini, ya Tuhan, COVID-19 semakin merebak dan semakin banyak korban, ya Tuhan. Dan tentu ada sebagian besar dari jemaat-Mu. Kami memohon kepada Tuhan,
Tuhanlah tempat perlindungan kami. Tuhanlah sumber kekuatan bagi kami. Sehingga kami ya Tuhan akan senantiasa bisa melewati hal yang begitu sulit ini. Sembuhkanlah ya Tuhan mereka yang terinfeksi COVID-19. Sehingga umat-Mu ya Tuhan luput dari ancaman COVID-19. Dan kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada tim medis, agar mereka ya Tuhan penuh semangat dan tetap berdaya untuk melayani para umat Tuhan dan orang-orang lain ya Tuhan yang menjadi korban dari COVID-19 ini ya Tuhan. Dan luputkanlah bangsa kami dari COVID-19 ini ya Tuhan. Agar kiranya ya Tuhan, damai sejahtera Tuhan semakin dirasakan di tengah-tengah bangsa kami ini. Kemakmuran, kesejahteraan, dan luput dari segala jenis penyakit dirasakan oleh umat-Mu dan orang-orang di tengah-tengah bangsa kami ini. Berkatilah gereja-Mu ya Tuhan dalam setiap pelayanannya. Sehingga semua yang direncanakan oleh gereja Tuhan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan umat Tuhan semakin bersyukur atas kehadiran pelayanan dari gereja atas jemaat Tuhan. Berkatilah anak-anak ya Tuhan. Terlebih mereka yang menjalani pendidikan sekarang ini ya Tuhan. Taruhlah hikmat di dalam hati mereka. Sehingga mereka ya Tuhan semakin bertumbuh, semakin berpengetahuan, tetapi semakin mengenal Tuhan dalam pertumbuhan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami. Engkaulah yang memberkati mereka, memberikan kekuatan, hikmat bagi mereka. Agar mereka ya Tuhan bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pro kepada kedamaian, keadilan, kesejahteraan bangsa kami ini ya Tuhan. Terlebih kepada pemerintah kami yang saat ini ya Tuhan berupaya untuk menuntaskan masalah COVID-19 ini ya Tuhan. Engkaulah yang memberkati mereka, supaya mereka ya Tuhan dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk menuntaskan COVID-19 ini. Ya Tuhan, ada begitu banyak yang kami perlukan dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami ya Tuhan ke tangan-Mu, dan rancanglah sesuai dengan kehendak Tuhan atas hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.